Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Puluhan kios di pasar di Kota Banjarmasin disegel sepanjang tahun 2024 lalu. Pemerhati pemilu evaluasi kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Selatan. Sebanyak 82 peserta dari berbagai daerah ramaikan turnamen catur cepat Aran Cup kedua. Sejumlah kios di pasar di Kota Banjarmasin disegel sepanjang tahun 2024 lalu. Penyegelan dilakukan karena para pemilik kios menunggak pembayaran retribusi selama bertahun-tahun. Sebelumnya, pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin telah memberikan surat peringatan kepada pemilik kios. Total ada sekitar 20 pasar di Banjarmasin. Di setiap pasar terdapat sekitar 2 hingga 3 kios yang terpaksa disegel oleh Disperdagin. Penyegelan ini dilakukan untuk mendorong para pemilik kios agar membayar kewajiban mereka. Pasalnya pembayaran retribusi tersebut berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2024 target PAD dari sektor pasar sebesar 8,5 miliar rupiah dan realisasinya mencapai 8,6 miliar rupiah. Kami harapkan bisa menjadi contoh bagi para pedagang lain agar bisa memotivasi mereka dalam membayar berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para pedagang. Dan ini terbukti, alhamdulillah setelah kami lakukan tindakan, turun ke lapangan, melakukan penyegelan beberapa toko di beberapa pasar yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin, itu berdampak positif terhadap para pedagang lain. Sehingga alhamdulillah di tahun 2024 pun sama seperti tahun-tahun sebelumnya, target pendapatan untuk sektor pasar itu lebih dari yang ditargetkan, yaitu targetnya 8,5, tercapainya 8,6 sekian atau 101,24%. Pada tahun 2025, pengelolaan pasar dan retribusi akan dikelola langsung oleh Perumda Pasar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beberapa pemerhati pemilu mengevaluasi kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dikemas dalam rapat koordinasi evaluasi dan refleksi pengawasan partisipatif di Hotel Arya Barito Banjarmasin Selasa lalu. Salah satu pemerhati pemilu, Ketua Forum Kerukunan Antarumat Beragama FKUB Kalimantan Selatan Muhammad Ilham Mashkuri Hamdi mengatakan, pelanggaran pemilu yang terus terjadi dan sangat sulit dihilangkan adalah politik uang dan netralitas ASN. Menurut mantan Ketua KPU Kalimantan Selatan ini, bahwa politik uang sudah menjadi sikap peserta pemilu maupun masyarakatnya. Oleh karena itu, Ilham Mashkuri Hamdi berharap dua persoalan pelik ini harus menjadi perhatian semua pihak. Daulat kita kepada pemimpin, maka tentu orang harus memilih pemimpin yang terbaik kan. Nah, itu harus disadarkan masyarakat kita gitu. Nah, dari situlah kita membuat semacam gerakan-gerakan supaya politik uang itu saya kira dengan aturan apapun juga itu kawas saja ditelisik cara-cara untuk kadang-kadang gitu. Tetapi dengan kesadaran moral, kesadaran bahwa jangan main-main loh dengan pilkada, dengan pemilihan yang lain, karena kita menyampaikan kedaulatan kita kepada pemimpin. Jadi pilihlah pemimpin yang terbaik karena dia yang akan menentukan masa depan kita selama 5 tahun, bukan hanya karena uang itu. Itu penting sekali. Salah satu anggota Bawaslu Kalimantan Selatan, Tessa Aji Budiono mengatakan terkait politik uang harus ada partisipatif masyarakat. Dirinya mengakui isu politik uang masih sangat ramai dibincangkan di tengah masyarakat. Namun Tessa mengaku Bawaslu Kalimantan Selatan beserta jajaran di daerah akan selalu melakukan pengawasan. Selain itu akan menindak tegas ketika terbukti ada pidana pelanggaran politik uang.
Bawaslu kami melihat bahwa memang di sini memerlukan pengawasan partisipatif dari masyarakat, terutama terkait dengan politik uang. Ya. Kalau politisi sara, kami melihat di pemilihan tahun ini bisa dikatakan tidak seperti di daerah-daerah yang lain, tidak di Kalimantan Selatan, relatif lebih kondusif. Cuma kalau politik uang masih menjadi isu yang banyak dibicarakan, tetapi yang jelas kami di Bawaslu ini kan selalu melakukan pengawasan dan akan menindak tegas ketika memang ada terbukti pelanggaran pidana politik uang. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yang diwakili staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Agus Dianur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bawaslu dan KPU dalam pelaksanaan pemilu yang berjalan aman dan lancar. Gubernur berharap apa yang sudah menjadi masukan untuk Bawaslu Kalimantan Selatan ke depannya harus ada perbaikan. Ini kan dalam rangka evaluasi kegiatan Bawaslu yang sudah berjalan kan. Dari pemerintah pertama mengucapkan terima kasih ke Bawaslu dalam pelaksanaannya pemilu kita kan aman. Hari ini itu ada acara rakor evaluasi, kita ingin mencari beberapa pengalaman terjadi, mudah-mudahan nanti ke depannya itu ada perbaikan, intinya seperti itu. Nah, hari ini rakor evaluasi masing-masing dari partisan ya, itu dari beberapa narasumber, itu akan menceritakan bagaimana kondisi-kondisi yang sudah terjadi. Nah, yang ke depannya kita bagaimana? Nah, untuk mengevaluasi, kami sangat mendukung ya dari pemerintah dalam hari ini mendukung. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang terjadi ini dapat kita perbaiki pada tahun-tahun yang akan datang. Pada intinya seperti itu. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Antusias pecinta catur di kota ini memang tak perlu diragukan lagi. Setiap pertandingan selalu membludak. Seperti halnya gelaran pertandingan catur cepat 15 menit Aran Cup kedua yang digelar Klub Langkah Gaib dan Percasi Banjarmasin yang diikuti 82 peserta dari berbagai daerah. Seperti Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala hingga Kabupaten Tabalong yang berlangsung di bawah jembatan Banua Anyar pada 15 hingga 16 Februari 2025. Turnamen catur cepat yang disponsori oleh Aran ini awalnya ada 260 peserta lebih yang mendaftar. Namun harus dibatasi panitia yang hanya menerima 82 peserta saja, mengingat situasi dan kondisi yang ada. Pertandingan sendiri menggunakan sistem Swiss 9 babak, diikuti mulai pecatur pemula hingga 5 pecatur yang bergelar master atau pecatur tingkat nasional. Menariknya hingga babak kelima turnamen ini pecatur PWI Kalimantan Selatan Muhammad Lutfi Darlan, peraih medali emas bergu Porwanas Jawa Timur dan Porwanas Kalimantan Selatan mampu bersaing dengan para pecatur master di kejuaraan catur cepat kali ini. Dari 5 babak catur cepat se-Kalimantan Selatan ini, Lutfi Darlan hanya menderita 1 kali kekalahan. Hasil ini menempatkannya di posisi 5 besar sementara di kejuaraan ini. Ketua Klub Langkah Gaib yang juga koordinator turnamen, Amir, mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan melahirkan bibit-bibit pecatur handal asal Kalimantan Selatan yang bisa membawa nama harum Banua di kancah nasional. Tujuannya supaya bibit-bibit yang akan datang supaya bermunculan. Ya, yang tahun pertama sukses, yang kedua mudah-mudahan lebih sukses lagi dan bisa menghasilkan bibit-bibit yang lebih bagus dari tahun kemarin dan bisa mengharumkan nama Kalsel. Sementara itu, sponsor tunggal Aran mengatakan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi antar pecatur dan wujud nyata untuk terus menjaga kekeluargaan antar warga Banjarmasin. Aran menambahkan lokasi yang menjadi tempat turnamen catur cepat ini dibuat secara legal dan berizin. Selain untuk menggelar turnamen, tempat ini bisa juga untuk kegiatan yang lainnya. Selain turnamen berskala besar, Klub Langkah Gaib setiap minggunya juga rutin mengadakan turnamen tepatnya di bawah jembatan Banua Anyar samping musim Wasaka. Dan dalam beberapa bulan sekali kembali diadakan turnamen yang lebih besar, terbuka untuk masyarakat umum, dengan ragam hadiah menarik yang disiapkan. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Puluhan kios di pasar di Kota Banjarmasin disegel sepanjang tahun 2024 lalu. Pemerhati pemilu evaluasi kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Selatan. Sebanyak 82 peserta dari berbagai daerah ramaikan turnamen catur cepat Aran Cup kedua. Sekitar 1-2 orang dengan gangguan jiwa di rumah singgah Baiman Dinas Sosial Banjarmasin dikabarkan meninggal dunia setiap bulannya. Meninggalnya orang terlantar yang mengidap ODGJ ini biasanya tidak terdeteksi, baik dari gejala yang diidap maupun tanda-tanda sakit yang mereka dapatkan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Budian Nur menyampaikan, rata-rata ODGJ yang meninggal dunia setiap bulannya tersebut tidak menderita penyakit sebelumnya. Orang terlantar pengidap ODGJ meninggal dunia tersebut selanjutnya dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Sebab Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin memiliki lahan sendiri untuk menguburkan para orang terlantar pengidap ODGJ yang meninggal tersebut. Jadi gini, sebenarnya kan untuk rumah singgah ini kan banyak penghuninya ODGJ. Nah, jadi ODGJ itu untuk sementara ini orang-orang terlantar yang memang mengidap penyakit kejiwaan. Nah, itu sebanyak 60 orang. Dan rata-rata setiap bulan itu memang bergulir karena di rumah singgah ini memang ada pasien orang terlantar yang mengidap penyakit jiwa itu meninggal dunia. Itu rata-rata satu bulan itu hampir 2 orang. Karena mereka itu kita tidak bisa mendeteksi kondisi penyakitnya itu. Kadang-kadang mereka itu diam, besok meninggal secara mendadak gitu. Tidak ada penyakit yang memang penyebab untuk kematian itu tidak ada. Sementara untuk saat ini ada sekitar 60 orang terlantar pengidap ODGJ yang berada di rumah singgah Baiman. Setiap bulannya kerap menerima sekitar 1-2 orang terlantar dengan gangguan jiwa hasil penertiban yang dilakukan Satpol PP Banjarmasin. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Upaya penanggulangan sampah di Banjarmasin pasca penutupan TPA Basirih mulai dilakukan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, seperti dilakukan Kelurahan Surgi Mufti yang menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pembinaan kepada warganya. Bekerja sama dengan Bank Sampah Larvanesia, Kelurahan Surgi Mufti memberikan materi tentang pembuatan pupuk kompos kepada seluruh ketua RT. Hal ini merespon status tanggap darurat sampah yang mencanangkan penyediaan tempat pemilahan sampah di setiap kelurahan. Sosialisasi pembuatan pupuk kompos ini mendapat respon positif dari para ketua RT. Misalnya saja Ketua RT 1 Kelurahan Surgi Mufti Yuriansyah yang mengatakan proses pembuatan pupuk kompos dari sampah tidak terlalu sulit. Sampai akar kita LP dulu olah, kita sampaikan ke warga. Pengen mencoba mengolah dulu. Coba dulu. Habis itu hanya kita kasih tahu warganya. Jadi di warga masing-masing ya. Oke. Namun dilihat nih nyaman aja lah. Nyaman aja, mau digawe bae nyaman aja. Tinggal modalnya aja lah. Tinggal modalnya aja lah. Sementara itu, Direktur Bank Sampah Larvanesia Oka Wahyudi mengatakan jika pembuatan pupuk kompos dilakukan oleh seluruh warga Surgi Mufti, maka diprediksi bisa mengurangi produksi sampah hingga 10%. Yang pertama kan kita mengambil secara singkatnya. Yang hari ini yang kita lakukan itu kan kayak apa caranya bisa terlaksana. Jadi kita potong beberapa alur lah, gitu, beberapa alur. Jadi kita bola pengomposan secara sederhana aja. Artinya di rumah tinggal kita pilah 2 pilahan, satu pilahan yang sampah hijau, yang satunya sampah hewani. Artinya bekas kepala iwak, tulang, apa dan sebagainya kita pisah. Terus yang untuk yang hijau kan bekas sayur, bekas nasi, apa dan sebagainya kita pisah. Jadi artinya ada yang
bersifatnya ada terlalu bau dan ada yang sifatnya bau. Jadi yang sifatnya bau dia punya wadah sendiri, yang sifatnya yang sudah lebih cepat jadinya kita punya satu. Jadi ada komposter aja. Kita mengkomposteran itu paling membantu, setidaknya kalau satu Surgi Mukti itu ya paling kada 10% lah dari total sampah yang kita buang ke TPA, yang biasanya kita buang ke TPS itu bisa terselesaikan. Hari ini yang kita butuhkan adalah actionnya di rumah masing-masing. Jadi kuncinya adalah tanggung jawabku, sampahku adalah tanggung jawabku. Oka Wahyudi mengimbau kepada masyarakat untuk lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam hal menjaga lingkungan. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjaraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Puluhan kios di pasar di Kota Banjarmasin disegel sepanjang tahun 2024 lalu. Pemerhati pemilu evaluasi kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Selatan. Sebanyak 82 peserta dari berbagai daerah ramaikan turnamen catur cepat Aran Cup kedua. PLT Kabid Pembinaan Pengendalian dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kota Baru melaksanakan pembinaan dan penertiban lapak penjual kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Kegiatan pembinaan dan penertiban PKL ini dilaksanakan di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru beberapa waktu lalu. PLT Kabid Pembinaan Pengendalian dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kota Baru Muhammad Fahruliansyah mengatakan kegiatan pembinaan dan penertiban dilakukan karena para PKL telah menjual dagangannya di atas bahu jalan.
Penertiban PKL ini dari Jalan Ahmad Yani kilometer 292 depan lapangan sepak bola 11 Maret sampai depan Puskesmas Rongga. Apabila nantinya PKL kembali berjualan di lokasi tersebut, maka Satpol PP dan instansi terkait akan memberikan surat teguran hingga sanksi administratif. Mulyana Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Puluhan kios di pasar di Kota Banjarmasin disegel sepanjang tahun 2024 lalu. Pemerhati pemilu evaluasi kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Selatan. Sebanyak 82 peserta dari berbagai daerah ramaikan turnamen catur cepat Aran Cup kedua.
Kegiatan ini merupakan salah satu dari 8 aksi peduli sampah 2025 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Tema yang diusung pada Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini adalah kolaborasi menuju Indonesia bersih. Penelaah teknis kebijakan DPLH Kabupaten Balangan, Endah Aryatni menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Endah mengatakan pemilihan Desa Muara Jaya sebagai lokasi pelaksana dilihat dari komitmen pemerintah desa yang memulai pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos dan sampah anorganik menjadi kerajinan 3R. Aksi bersih desa, di mana aksi bersih desa ini adalah salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025. Sebagai bentuk kontribusi nyata pemerintah daerah, melalui Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, hari ini kami melakukan aksi bersih desa di Desa Muara Jaya. Tadi kami sudah melakukan pembersihan sampah organik dan sampah anorganik di desa, kemudian sampah yang sudah terkumpul, sampah organiknya kami jadikan untuk pupuk kompos. Kemudian di Desa Muara Jaya ini juga sampah-sampah plastik dikumpulkan untuk menjadi kerajinan daur ulang sampah. Kepala Desa Muara Jaya Sohaimi mengucapkan terima kasih atas pemilihan desanya sebagai pilot project Desa Sadar Sampah dan berharap partisipasi masyarakat terus meningkat dalam pengelolaan sampah. Kami dari pemerintahan Desa Muara Jaya Kabupaten Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup ambil tempat di Desa Muara Jaya. Kami sangat berterima kasih untuk tempat pelaksanaan peringatan ini. Kemudian kami juga untuk berterima kasih karena dijadikan karena desa ini sudah jalan hampir setahun untuk pengelolaan pemanfaatan sampah tersebut. Tadi Bapak-bapak sudah melihat hasil-hasil dari yang dapat kami persembahkan di Desa Muara Jaya ini. Kedepan, Kepala Desa berencana mencanangkan pelatihan biogas dari kotoran ternak sapi sebagai produk BUMDes. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.